obat. Berapa ya? 5. Saya mikir dana sudah habis, tenaga saya sudah habis, sudah terkuras waktu saya harus bangkit. Tangisan bayi ini seolah memecah keheningan Pulau Senang. Ya, pulau yang hanya dihuni sekitar 20 kepala keluarga ini memang jauh dari hingar-bingar modernisasi. Meski masih termasuk wilayah Kepulauan Riau, namun untuk mencapai pulau ini dari Tanjung Pinang butuh waktu kurang lebih 4 jam dengan menggunakan speedboat. Adalah Herawati, seorang bidan keliling di Kecamatan Senayang, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Ada 8 pulau kecil yang harus ia layani selama bertugas sebagai tenaga kesehatan sejak 14 tahun silam. Pulau Senang salah satunya. Keberadaan Herawati bagai secercah asa bagi Pulau Senang. Ke Pulau Senang, kebetulan di sana ada sasaran balita kita sekitar 13 orang. Jadi aturan kan mereka posyandunya di Tajur Biru karena tidak mencukupi, tapi kadang-kadang mereka nggak datang. Jadi kalau nggak datang kita harus mengejar sasaran gimana supaya mereka tidak terlewatkan. Herawati atau sering juga disapa Ibu Wati ini terkenal sebagai bidan pompong. Karena saat bertugas, Herawati selalu menggunakan perahu pompong. Perahu pompong, perahu khas masyarakat Kepulauan Riau ini hanya berukuran 1 kali 3 meter. Dengan menggunakan mesin seadanya, perahu pompong masih menjadi transportasi andalan masyarakat di beberapa pulau di Kecamatan Senayang, Kepulauan Riau. Untuk menumpang perahu pompong ini tentu tidak gratis. Bidan Wati harus membayar biaya bensin dan upah seadanya bagi pengemudi pompong. Dalam tugas sehari-hari, Bidan Wati bisa menghabiskan rata-rata Rp60.000. Seperti biasa, kedatangan Bidan Wati selalu ditunggu para warga Pulau Senang. Posyandu dadakan pun selalu ada untuk menyambutnya. Belasan tahun mengabdi dengan tulus membuat keberadaan Bidan Wati bisa diterima warga dengan baik. Sebenarnya waktu saya nyeberang laut dengan kondisi angin, badai, pompong, sampan yang kecil pun saya jalani, yang terpikir di benak saya gimana ibaratnya saya tidak mengecewakan pengharapan mereka untuk saya datang di saat mereka membutuhkan saya. Tidak hanya kemampuan dan perlengkapan medis yang jadi bekal Bidan Wati kala bertugas, kekuatan mental pun harus ia siapkan. Perjalanan yang penuh resiko harus ia tempuh untuk sampai ke rumah pasien. Namun ia sadar, sebagai manusia biasa, ia tak mampu melawan kekuatan alam. Hanya pasrah dan berserah kepada Sang Holik yang mampu ia lakukan. Pernah kami ternaik di atas karang. Waktu itu saya mikir, wah mati saya. Kadang-kadang saya terpikir, di saat keputusasaan, tak apalah saya mati. Tapi nanti di satu sisi saya mikir, kalau saya mati gimana nasib anak saya? Saat bertugas, tak jarang Bidan Wati harus menjalankan peran ganda. Tidak hanya melayani ibu hamil dan balita, ia juga mengobati warga yang sakit.
semenjak saya pindah di sini, itu tenaga kesehatannya saya sendiri. Saya sendiri, ibaratnya kalau kita sudah disendiri, di situ kitalah menjadi bidan, kitalah menjadi perawat, kitalah menjadi dokter. Sebenarnya wewenang kita kan hanya sebagai bidan. Bidan itu ruang lingkupnya hanya misalnya nolong persalinan, kesehatan ibu dan anak. Tetapi karena tenaga kesehatannya kurang, akhirnya kita merangkap. Kedatangan bidanwati di pulau yang mayoritas penduduknya hidup dari hasil laut ini merupakan kesempatan bagi siapa saja untuk memeriksakan kesehatannya, termasuk Ibu Ana. Ia menyempatkan menemui bidanwati, memeriksakan kakinya yang sakit akibat jatuh dari tangga rumah. Baginya, kehadiran bidan yang memiliki 2 anak ini sangatlah berarti, apalagi saat ia melahirkan anak keduanya. Dia punya tuh saudara tuh kan, masih sangkut di perut. Jadi itu kan sudah lama, mulai dari jam 11 pagi sampai jam 6 petang. Kan terlalu lama kan? Nah, jadi kakak saya jemput Ibu Wati. Jadi Ibu Wati lah yang mengeluarkan itu. Barang besar kata orang tuh kan. Syukur alhamdulillah dia cukup menolong bagi kami. Tak peduli siang maupun malam dijemput pasti dia mau. Tantangan terberat bidanwati dalam menjalankan tugas adalah saat harus melayani warga suku laut. Warga yang tinggal di atas sampan kecil dan biasanya hidup berkelompok. Segala aktivitas mereka lakukan di atas sampan, mulai dari memasak, tidur, hingga menangkap ikan. Tak ketinggalan, hewan peliharaan pun juga tinggal di atas sampan. Tapi kini, sudah ada beberapa warga suku laut yang membangun tempat tinggal di tengah laut. Ya kadang-kadang lihat cuaca lah, kadang kalau angin kencang naik ke pondok, kadang-kadang kalau angin teduh dia di sampan. Saat di daerah suku laut, bidanwati harus memeriksa kondisi pasiennya di perahu. Di saat seperti ini, bidanwati harus ekstra hati-hati. Pasalnya, sampan kecil ini sangat tak stabil. Gampang oleng dan tak mampu menahan beban yang terlalu berat. Jika tak waspada, sangat mungkin sampan ini bisa terbalik. Keberadaan suku laut yang berpindah-pindah mengikuti musim ini seringkali menyulitkan bidanwati untuk mengontrol pasiennya, apalagi untuk pasien hamil. Bidanwati harus memeriksa mereka secara berkala hingga tiba waktu melahirkan. Untuk itulah, peran aktif dari warga suku laut diperlukan. Kadang-kadang sampan kecil yang jemput kan, tak bisa berdayung kan terlalu jauh jangkauan. Kami hidup pun tidak setempat kan, sekali di sana, sekali di sini kan. Yang namakan kita hidup di sampan kan. Bayaran yang diterima bidanwati atas keikhlasan dan tekadnya yang kuat dalam membantu suku laut memang tak seberapa. Namun, paling tidak, usaha bidanwati berbalas senyuman tulus. Syukur alhamdulillah dia cukup menolong bagi kami. Tentang masalah kesakitan,
apa segala macam, tak peduli siang maupun malam dijemput pasti dia mau. Itu yang ada kemudahan bagi kami. Tak hanya dengan menggunakan perahu pompong saat bertugas, terkadang ia dijemput keluarga pasien dengan perahu sampan kecil dari rumahnya di Pulau Tajur Biru. Perahu yang kapan saja bisa terbalik jika dihantam gelombang besar. Kala bertugas, Bidan Wati tak hanya harus siap lahir batin dengan medan yang beresiko dan cuaca buruk, tapi ia juga harus siap dan sigap dengan segala kondisi pasiennya, meski lelah telah menerjangnya. Seperti kali ini, di rumah panggung khas masyarakat pesisir ini, Bidan Wati disambut seorang ibu yang mengalami masalah kehamilan. Tadi keluarganya jemput saya, katanya kakaknya sakit, kayaknya mulus-mulus, katanya tak tahu sakit mau melahirkan apa enggak. Tapi keluarganya bilang kayaknya belum cukup bulan, tapi kayaknya udah ada mulus, terus agak sakit-sakit kepala gitu. Tak jarang, rasa jenuh hinggap di pikirannya. Obatnya, tangis bocah-bocah ini. Tangisan mereka menjadi nyanyian merdu bagi Bidan Wati. Dana sudah habis, tenaga saya sudah habis, sudah terkuras waktu saya harus bangkit. Di Pulau Tajur Biru, Kecamatan Senayang inilah, Bidan Wati memulai karirnya sebagai bidan pompong. Selama menjadi bidan di Puskesmas Tajur Biru, Herawati harus melayani pasien dengan fasilitas seadanya. Meski menjadi polisi wanita adalah cita-citanya dahulu, namun kondisi masyarakat di Kecamatan Kepulauan Senayang membuatnya berubah haluan. Pertama saya pengen sekali menjadi polwan, polisi wanita. Tetapi cita-cita saya itu kandas karena keadaan keluarga. Terus lagi pun saya termotivasi waktu itu ibu saya keguguran, saat di desa susah mencari tenaga kesehatan. Jadi dari situ akhirnya saya juga berubah pikiran, gimana baik kalau seandainya cita-cita saya ini jadi bidan aja gitu. Tapi ia sempat bimbang saat pertama kali ditugaskan menjadi bidan yang harus menangani 8 pulau. Waktu itu saya cukup kayaknya saya mengeluh pertama itu kan, karena dengan sikon Desa Temiang yang lautan yang sangat luas gitu kan. Tetapi akhirnya saya coba-coba, akhirnya kayaknya betah juga gitu. Empat tahun pengabdiannya sebagai bidan pompong berbuah hasil. Pada tahun 2009, Bidan Wati mendapat penghargaan tingkat nasional sebagai bidan inspirasi.